apa yang kita lakukan di sini tadi, terutama yang umumnya berupa teknikal, saya luruskan lagi bahwa itu bukan digital forensik. Lebih dekat lagi, Mas. Tidak membuktikan apapun, ya. Jadi digital forensik itu ilmu apa istilahnya ya, ilmu yang mempelajari bagaimana membuktikan sesuatu gitu ya, sehingga dia memiliki prosedur yang ketat, ya, tidak menggunakan sembarang objek, ya, seperti misalnya yang dari media sosial dan seterusnya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman yang menganalisis bahwa itu palsu segala macam itu tidak bisa seperti itu. Bahkan ahli digital forensik sekalipun itu tidak bisa menyimpulkan ya sesuatu itu asli atau palsu sebenarnya, ya. Jadi gini, ketika misalnya bisa membuktikan kalau gitu? Fakta. Jadi misalnya ahli digital forensik hanya menyampaikan fakta-fakta digitalnya. Misalnya tadi, misalnya Roy Suryo tidak menemukan garis merahnya, ya faktanya tidak menemukan garis merahnya saja. Tapi yang menyimpulkan bahwa secara hukum bahwa itu asli atau palsu bukan siapa yang membuktikan dia? Bukan ahli digital forensik. Siapa? Ya, orang yang mengeluarkannya, lembaga yang mengeluarkannya. Oke, sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara. Kebetulan di sini ada Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia, Sekjen PW, Bang Zulmansah Sekedang. Saya berikan kesempatan, Bang. Ini ada banyak sekali pendapat terkait dengan pemberitaan terkait ijazah yang sudah berbulan-bulan. Apa pendapat dari Sekjen PWI? Silakan. Iya, terima kasih Bung Aiman. Memang menunggu berbicara di Rakyat Bersuara ini memang harus bersabar kita. Gak boleh kita rebutan macam. Udah nunggu 3 jam Bang Zulmansah ini. Tetapi intinya teman-teman pers selalu mencatat, merekam, kemudian menyiarkan. Bahwa itu kami lakukan sesuai dengan amanat undang-undang juga. Kita bekerja selalu dengan berpedoman kepada undang-undang, juga kode etik. Karena itu dalam setiap penyajian informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, selalu harus berimbang. Tadi kita nggak bisa menyatakan bahwa Mas Roy misalnya benar atau Mas Andi benar. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan mereka. Berdasarkan analisis-analisis, berdasarkan temuan-temuan fakta-fakta di lapangan. Jadi jurnalistik tidak berkewajiban untuk memberikan kesimpulan? Undang-undang mengamanatkan kita untuk menegakkan supremasi hukum. Menegakkan supremasi hukum? Ya, mendorong tegaknya supremasi hukum. Dengan berimbang, menampilkan cover both side dan seterusnya? Ya, karena itu semua pihak setiap saat ada kasus selalu dimintai pendapat, juga dimintai penjelasan sehingga dia berimbang. Soal kesimpulan diserahkan kepada publik? Kepada publik, betul. Dan kita selalu tidak boleh menyimpulkan memang. Karena trial by the press nanti? Ya, itu bisa menghakimi. Apalagi kalau kasusnya seperti kasus yang dialami oleh Pak Jokowi. Kalau misalnya ada narasumber yang menyebutkan bahwa kata Mas Roy Suryo palsu-palsu, tentu Mas Roy punya data, punya fakta menyatakan itu palsu. Tetapi dari pihaknya Pak Andi, tidak, ini asli. Sudah ditunjukkan kok. Dan beruntung tuh teman-teman wartawan yang sudah ditunjukkan pernah lihat ijazah asli tapi tidak berani menyatakan itu asli atau palsu. Karena seperti kata Profesor Ege, nggak punya kapasitas untuk menyatakan bahwa itu asli atau palsu. Dan nggak tahu juga itu asli atau palsu kan begitu? Ya betul. Okay. Tapi mereka beruntung pernah melihat langsung kira-kira seperti itu. Ya. Sebagaimana tadi Pak Advokat menyatakan bahwa ternyata teman-teman advokat juga sudah ditunjukkan. Ya. Dengan kritikan bahwa udahlah media nggak usah mengangkat isu ijazah lagi. Bagaimana pendapat Anda? Nah, justru undang-undang mengamanatkan kepada kita untuk selalu menyampaikan informasi yang memang berkepentingan dengan masyarakat, dengan publik. Justru larangan itu bisa melanggar undang-undang juga. Dan itu ada pidananya malah. Di undang-undang pers itu kita dilarang-larang mempublikasikan itu ada pidananya malah. Ada pidana. Itu satu-satunya yang tidak boleh dilarang kepada teman-teman pers. Baik. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan isu ini? Ya, kita berharap memang agar negara ini tidak gaduh, memang segera ada keputusan seperti disampaikan oleh Profesor Denny atau Profesor Gayus. Kan banyak saran masukan itu kepada kita semua. Tinggal pengambil kebijakan memutuskan lewat cara yang mana, lewat mekanisme yang mana, sehingga masalah bisa selesai, bisa tuntas. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut lagi tentang masalah ini. Maksudnya ijazahnya harus segera ditunjukkan lewat mekanisme yang sahih? Ya macam-macam tadi misalnya Profesor Denny meminta ditunjukkan. Apa sih susahnya menunjukkan? Tapi kan Profesor Gayus menyatakan, oh enggak, itu hak tertinggi orang juga, hak asasi seseorang boleh juga tuh
Ditunjukkan tapi lewat badan publik. Ya, boleh juga seperti itu. Oke. Tapi kalau ada mekanisme lain pun yang rasa-rasanya bisa menyelesaikan masalah, tentu semua pihak boleh mengusulkan seperti itu. Oke. Dan kita sekali lagi pers hanya merekam, mencatat, kemudian menyiarkannya kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sekjen PWI Bung Zulmansah Sekedang. Oke, saya mulai dari Bung Rifai, silakan. Ya, oke. Jadi kembali lagi apa yang tujuan Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya dengan melaporkan teman-teman terlapor, dan itu hanya sekali kita lakukan. Itu tujuannya hanya dua. Ya, beliau clear sekali menyatakan bahwa pertama beliau melihat masalah ijazah ini sudah berlarut-larut. Ya. Dan bahkan terakhir lebih heboh lagi, ya, yang tadi saya bilang 31 tayangan di YouTube dan berbagai sosial media dari 22 Januari hingga 30 April, dan bahkan waktu itu dinyatakan kebenarannya 100 miliar %. Tapi ada rekamannya. Dan waktu itu nggak ada bicara penelitian, belum ada penelitian, belum ada buku. Jadi cerita penelitian dan buku itu baru setelah mulai Pak Jokowi lapor, mungkin kaget, membuat alibi, ada argumen pembelaan lah. Saya paham yang begitu gitu ya. Jadi waktu itu clear, sekelompok orang muncul mensupport Bang Egy dengan versi yang baru, dan kita cukup kaget. Nah, Pak Jokowi waktu itu merasa lelah, ini sudah kepastian. Dan seperti hari ini kita lihat kan, semua punya versi, siapa yang benar? Karena ini negara hukum, supremasi hukum, founding father sudah bilang ini negara hukum, ya memang akhirnya hukum. Dan secara kebetulan juga, kembali lagi Pak Jokowi, tujuannya adalah pertama, ingin soal ijazah ini clear, selesai, dan ada kepastian. Kedua, ingin nama baiknya dipulihkan. Apa nggak boleh dia mau mengupayakan itu sebagai warga negara biasa gitu ya. Karena ini juga bagian dari hak asasi manusia, Prof. Setiap orang memiliki hak untuk dapat perlindungan, nama baik dan segala macamnya secara konstitusi. Nah, bahwa sekarang ini berjalan, lalu banyak pihak ingin juga menyelesaikan mungkin dengan cara-cara apa namanya, restoratif justice, abolisi atau apapun, ya silakan aja kita upayakan itu supaya ini serius, gitu ya. Kembali lagi, Pak Jokowi nggak cari menang-menangan, lelah juga kok, bukan lawan juga gitu. Saya pikir juga kita perlu melihatnya jernih gitu ya. Artinya, coba beliau juga ingin clear, makanya kembali kalau mau diuji sampai sidang, ayo kita buka semua, gitu loh. Mau di tengah-tengah kita buka, Andri ini agak jokes sedikit saya, Prof. Kita ikuti caranya Prof Denny, kita buka di Andri ternyata sah. Enggak, artinya siap itu. Misalnya sah, artinya apa? Harus berhenti kan? Untung beliau kan nggak lanjut statusnya kan? Terus laporan kami di Polda Jawa Timur gimana? Adil kah? Anaknya, ijazah anaknya diributin terus? Tolong juga melihat dari sisi Pak Jokowi. Jadi kalau mau clear semua harusnya. Tadi kan beliau bilang ini clear, yang lain enggak, gas terus. Coba kalau di posisi Pak Jokowi gitu. Jadi lihat juga lah. Oke lah, orang boleh benci, beliau juga banyak kekurangan, tapi juga menurut saya kita nggak boleh jolim. Beliau juga punya hak asasi yang perlu kita hargai juga. Sudah bekerja 10 tahun gitu ya. Jadi menurut saya maksud saya gini, ya kita hargai upaya hukum yang sedang berjalan, ya kita objektif, kita kawal, teman-teman media kawal. Penegak hukum juga nggak boleh zolim, gitu ya. Ini diawasi semua, gitu ya. Dan sebentar lagi juga kalau dari polisi selesai, misalnya nggak selesai bisa dengan win-win, berarti akan ditangani oleh kejaksaan. Udah nggak ada urusan dengan polisi. Baik. Setelah itu dilimpahkan ke hakim apalagi udah nggak ada urusan. Pak Jokowi nggak ada urusannya bisa menguasai pengadilan gitu ya. Itu udah kekuasaan terpisah. Kalau Kapolri mungkin masih bisa dituduh-tuduh lah gitu dengan segala asumsi gitu ya. Jadi maksud saya ya biar kita ikuti proses hukum ini, kita lihat saja bahwa di tengah-tengah mau selesai bisa saja, kenapa enggak gitu ya. Baik. Karena waktu itu ini saya cerita lagi, waktu awal kuasa itu diberikan, beliau nanya sama saya, Pak Rifai ini bisa berhenti nggak kalau satu saat ada cara perdamaian? Saya bilang Mediasi maksudnya? yes. Oke. Saya bilang pertama adalah Pak, ini delik aduan. Pak Jokowi sudah menawarkan untuk mediasi. Bukan waktu tanda tangan surat kuasa, mau lapor, dia tuh tanya, ini kalau udah jalan, bisa berhenti tengah jalan nggak gitu? Oke. Ya kembali lagi. Anda sudah jawab bisa. Saya bilang pertama karena ini pertama ada delik aduan dengan mudah Ditarik kan selesai. Iya. Nah, kalaupun ada delik umum yang 32 dan 35 ada RG. Jadi sangat dimungkinkan gitu. Restoratif justice. Beliau bertanya tentang itu gitu ya. Jadi artinya menurut saya juga dia bukan dalam posisi ingin memenjarakan. Tapi saya ingin tanya pada Anda, sebenarnya ada kepastian. Sebenarnya Pak bahwa ada mekanisme di tengah ya kita lihat sepanjang ini fair, dan kembali lagi jangan kitanya asik mendorong-dorong. Artinya begini.
Tapi dari sana pun belum clean and clear gitu. Kalau seandainya misalnya ini terjadi perdamaian, maka Pak Jokowi mencabut itu semua. Kembali lagi ini saya sampaikan. Jadi kalau memang ada niat betul ya, ini kan kembali lagi belum ada. Kalau RG itu boleh tanya Prof, jadi tersangka itu bersurat kepada penyidik. Kami ingin menempuh baik itu. Dari situ akhirnya kita kumpul menegosiasikan syarat-syaratnya seperti apa. Baik. Tentunya kita cari win-win lah, Ya. gitu ya. Setelah itu baru dua belah pihak deal, taken, selesai. Tapi sepengetahuan saya, Nah, saya kan mediasi itu sekarang belum setelah tahu nih konsepnya ditolak, seperti ya. apa. Oke, baik. Belum Tapi- pernah diajukan, jadi juga saya nggak peduli. Cuma kalau ditanya apakah dulu pernah ditanyakan itu, pernah ditanyakan oleh beliau. Baik. Demikian. Baik. Terima kasih, Bung Rifai. Silakan. Iya. Ya, kalau kita ini penutup berarti kan ya? Penutup. Iya. Saya berterima kasih kalau Pak Jokowi misalnya punya pemikiran sebagaimana disampaikan tadi. Meskipun dalam rekam jejak yang saya ingat di kepala saya, saat berhadap-hadapan dengan kebijakan-kebijakan hukum, Pak Jokowi selama menjadi presiden, terutama di bidang hukum tata negara, lebih terlihat menggunakan hukum itu sebagai instrumen politik. Itu yang terekam dalam ingatan saya. Saya bicara konstitusi dan anti korupsi bidang yang saya selama ini pelajari. Tadi yang konstitusi sudah saya sampaikan. Bagaimana kemudian seandainya beliau betul-betul negarawan, beliau tahu etikabilitas dan intelektualitas anaknya, beliau tidak menggunakan putusan 90 untuk mencalonkan anak jadi presiden. Itu ada di tangan Presiden Jokowi kok untuk mengatakan, jangan, anak saya belum pada level itulah. Nah, secara anti korupsi, dua. Bagi saya pada saat 2019 beliau mendorong perubahan undang-undang KPK dan menyebabkan KPK semacam ini, itu menurut saya sudah menjadikan KPK sebagai alat instrumen untuk kepentingan politik. Dan itu terbukti. Di Pilpres 2024, saya bikin puisi dari Melbourne, korupsilah dalam pelukan koalisi. Kalau Anda sama dengan koalisi presiden, Anda aman, Anda dirangkul. Kalau Anda berbeda dengan koalisi presiden, Anda akan terkena masalah hukum, Anda dipukul. Itu adalah bacaan politik hukum saya yang bisa jadi Anda tidak sepakat. Nah, pada saat melihat perjalanan kasus ijazah, saya melihat ini pun hal yang sama. Benar Mas Saiman, pemirsa, hukum itu bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah di pengadilan. Tapi tadi di awal-awal Prof. Gayu sudah mengatakan, hukum yang seperti apa? Putusan itu akan diterimakah secara sosial? Kan tadi begitu. Jangan-jangan secara legal saja, tidak secara sosial. Dengan segala hormat, saya baru pulang dari Melbourne. Dengan sistem hukum yang beradu bukti dan beradu argumentasi, 2 minggu kemarin saya sidang di Supreme Court di Australia, ya kita yakin bahwa yang akan kita terima adalah putusan yang tidak hanya legal, tapi secara sosial bersih dari praktik mafia hukum. Mafia hukum itu ada 2, intervensi kuasa dan intervensi dana. Sayangnya sejak kuliah, sejak tahun 2000, saya bergelut di bidang monitoring anti mafia hukum. 2019-2021 kami membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dengan segala hormat, apakah mafia hukum kita selesai? Tidak. Jadi menyerahkan saja persoalan ini ke ranah hukum pidana ke pengadilan, itu menafikan bahwa hukum kita belum seideal itu. Karena itu alangkah baiknya ketimbang kita menghabiskan berapa dana untuk segala macam ini, tentu saja ini adalah kebebasan pers, berapa orang yang harus masuk penjara, setelah 2 mungkin lagi akan bertambah, berapa gugatan perdata, kenapa pendekatan mekanis hukum itu terus diulang-ulang, padahal ada pendekatan yang non pengadilan yang lebih simpel, sebagaimana moto Pak Jokowi, kalau mudah kenapa harus dipersulit. Terakhir,
ada hak asasi tertinggi bagi orang untuk melindungi data pribadinya, bahkan seorang presiden sekalipun. Dalam tataran pendapat biasa kelihatan benar. Tapi lagi-lagi pejabat publik punya diskon pada saat punya hak. Ada 2 diskonnya. 1, sebagai pejabat publik bahkan hartanya pun harus dideklar. Pada saat Anda maju, saya maju calon gubernur Kalimantan Selatan, harta saya harus saya declare. Saya jadi wakil menteri, harta saya harus dideklar. Pada saat mulai, pada saat selesai. Apakah saya punya hak untuk melawan itu? Tidak. Karena saya pejabat publik yang harus tunduk kepada masyarakat yang, kenapa itu perlu? Karena ingin tahu seberapa akuntabel harta saya. Kenapa ijazah perlu? Karena masyarakat perlu tahu seberapa legitimate syarat Anda menjadi presiden, calon presiden. Yang kedua, bukankah hak asasi itu dibatasi oleh pasal 28J? Bahwa hak asasi, kalaupun ini hak asasi ya, saya tidak membayangkan menunjukkan ijazah itu hak asasi. Tidak seperti itu yang dimaksud dengan hak asasi. Tapi anggaplah benar bahwa itu hak asasi. Anggaplah itu hak mendasar dimiliki oleh seseorang. Izin Prof, bukan yang itu, yang nama baik asasi itu melindungi nama baik. Anggaplah nama baik. Anggaplah itu. Bukankah ada batasan nama baik itu ditunjukkan juga kepada masyarakat ijazahnya, karena ada pembatasan undang-undang keterbukaan informasi publik yang mengecualikan data-data misalnya soal ijazah. Jadi pasal 28J itu mengatakan hak asasi bisa dibatasi oleh undang-undang. Ini kan pendekatan hukum tata negara nih, yang begini-begini. Jadi sebenarnya semua argumentasi-argumentasi yang disampaikan itu bisa dibantah dengan teori-teori pidana maupun teori-teori hukum tata negara. Tapi saya tidak ingin masuk ke sana. Saya hanya ingin kembali ke persoalan mendasar. Sebagai seorang negarawan, lagi-lagi Pak Jokowi yang terhormat, alangkah panjangnya perdebatan ini. Ada yang bilang dalam satu podcast katanya Pak Mahfud nyebut sampai 2036. Apa prediksi beliau? Sebegitu lamanyakah kita harus bergelut dengan isu ini? Alangkah kita sama-sama harus melihat alternatif solusi, apapun namanya, restoratif justice, apapun, tapi esensi ijazahnya kan harus dikedepankan. Substansi asli atau palsunya kan harus dibuka dulu. Sejauh ini kami tidak pernah melihat itu, sehingga jangan salahkan kami, ini benar atau tidak, kenapa nggak dibuka-buka? Pertanyaan simpel, kalau asli kenapa tidak dibuka? Jadi menurut saya, soal yang simpel begini Pak Jokowi, sebagaimana Bapak pernah sampaikan, jangan dipersulit. Dengan segala argumentasi prosedural, apakah itu data pribadi, pengadilan nggak berani. Pengadilan perdata ada yang DNO, karena dianggap tidak punya legal standing. Berbagai macam argumentasi-argumentasi hukum yang sangat legalistik, yang sangat prosedural, yang kemudian menyebabkan kita sampai sekarang tidak pernah bisa membuka itu. Ini kan simpel sebenarnya. UGM misalnya, UGM tuh, bagaimana cara dia bisa menunjukkan ijazah aslinya? Atau salinan aslinya, karena ijazah aslinya dari Pak Jokowi. Pak Jokowi, izinkan kami menunjukkan salinan aslinya ya. Salinan asli loh, bukan ijazah asli. Udah, Pak Jokowi izinkan, selesai masalah. UGM tidak bisa berlindung di balik data pribadi. Tapi kan itu tidak dilakukan. Tadi yang disebut dengan badan publik itu, mohon maaf, itu sebenarnya kalau terkait dengan keterbukaan informasi publik bukan pengadilan. Yang dimaksud adalah UGM, KPU, lembaga-lembaga kepolisian yang mempunyai informasi terkait yang diminta oleh publik itu maksudnya badan publik itu. Dipersingkat lagi, Prof. Ya, jadi bayangkan kalau salinan asli saja berlindung, ini kita belum bicara ijazah asli, kita bicara salinan asli. UGM tidak punya ijazah asli. UGM itu kemudian berlindung di balik ini data pribadi apa? Kemudian iya salinan asli, salinan aslinya pun tidak bisa diserahkan. Bayangkan sedemikian banyak instrumen
instrumen prosedural hukum yang dimanfaatkan semata-mata untuk membuka keaslian ijazah Pak Jokowi. Mari kita sama-sama membuat ini mudah, dan memang sangat mudah. Tunjukkan ijazah aslinya, kita nilai sama-sama melalui mekanisme yang kita sepakati, selesai. Insya Allah saya apapun hasil keputusan dengan yang kita sepakati, itu kemudian apapun hasilnya kita akan terima kok. Tanpa harus kemudian berlama-lama menghabiskan dana, tenaga, dan konflik yang menurut saya tidak ada ujung pangkalnya. Terima kasih. Oke, baik. Baik. Terima kasih Aiman. Setelah tadi ya saya memaparkan mengenai foto Dumatno yang dikatakan di ijazah Jokowi, tidak ada penjawaban, tidak ada jawaban yang pasti dari sana. Dan saya simpulkan bahwasanya itu mereka mengada-ngada untuk itu, karena tidak bisa dibalas untuk itu dengan teknologi yang kita gunakan. Ya, dengan 4 model tadi, yang terakhir ada retina, face, dan arc face tadi. Itu jelas, dan itu yang terakhir untuk face recognition. Satu itu. Yang kedua, untuk Prof Denny, saya masih bertanya-tanya. Ini banyak sekali publik bertanya-tanya untuk Prof Denny. Prof Denny ini statusnya masih tersangka untuk Getman PW. Nah ini maka saya perlu informasi. Saya dapat informasi statusnya masih tersangka. Ini pencemaran nama baik. Payment Gateway. Payment Gateway 2015 belum P21 stuck di Kabareskrim. Nah ini kan masyarakat pemerhati hukum. Ini pencemaran nama baik. Nanti saya berikan kesempatan. Ini koalisi masyarakat pemerhati hukum Indonesia menanyakan, ya. Dan juga bertanya juga buat saya gitu loh. Ya kan nggak ada penjelasan bahwasanya itu sudah P21 tapi belum dilimpahkan kejaksaan. Ya kan? Keliru, Mas. Apakah ini sudah SP3 kah? Apakah ini memang menggantung kah? Kan perlu kita ada informasi. Kan tadi Mas Denny sudah saya jawab, Mas. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Oke. Ya oke, silakan, nggak terlalu keras, silakan. Tadi kan ini kan membahas mengenai Pak Jokowi bagaimana bersikap dan apapun itu. Dan kita juga perlu clear juga untuk mendapatkan informasi dengan Mas Denny, ya kan? Kan 10 tahun kan tinggal di Australia, sampai terjadi dikatakan udah in absensia saja kayak begitu. Kan ini nggak jelas untuk itu. Oke. Makanya biar tidak ada fitnah, ya kan? Juga masyarakat bisa tahu gitu loh. Ya? Baik. Jadi perlu suatu penjelasan untuk itu. Yang terakhir Mas. Boleh saya jawab dulu Mas? Kudet ini. Supaya Nanti saya bentar. Saya selesaikan dulu ya. Oke. Ya selesaikan dulu bentar. Ya. Jadi biar ini enak lah kita ya. Jadi bahwasanya kami ini adalah semua relawan ini ya. Untuk mendukung Pak Jokowi itu adalah suatu full support. Untuk Full support. ya, Oke. full support untuk. Sorry mau habis. Ya. Ya, artinya itu kita mau dibilang suruh bubar atau tidak. Karena kita tahu bahwasanya apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah suatu kebenaran dan itu harus kita bela sampai darah penghabisan. Terima kasih. Baik. Silakan. Jadi ada payment gateway dulu kita sempat ingat juga terkait dengan paspor waktu itu ya, di bandara. Silakan. Saya sebenarnya perdebatan begini kan kita bicara substansi ya. Kalau bicara argumentum Ya, harus dijawab ini memang. Ya, saya agak sedih juga. Tidak betul. Saya sudah dihentikan sejak kasusnya sudah SP3, Mas. Sebentar. Ini saya yang punya kasus. Iya. Cuma gini doang kok. Iya. Jadi kalau kemudian saya dikatakan di Melbourne, saya bolak-balik, Mas. Ini boleh ya? Boleh. Ya, silakan. Karena ini berhak untuk 2016, 2019 saya di sana karena saya diundang, mohon maaf ini, sebagai visiting professor di Melbourne Law School. Ya. Melbourne Law School. 2020, 2021 saya kembali calon gubernur Kalimantan Selatan, ya kan? Dan seterusnya lah. 2022 saya ke sana karena saya dapat izin sebagai advokat di Australia. 2 minggu kemarin saya di sana karena saya ada 2 sidang di pengadilan di Melbourne. Dan saya bolak-balik aja, Mas, karena kantor saya
di Jakarta, di Melbourne, dan di Sydney. Saya punya izin praktek advokat Indonesia dan advokat Australia. Saya nggak mau cerita ini, Mas Aiman. Terima kasih saya diberi Ya, kesempatan ya. untuk Biar clear ini. menjelaskan. Nah, itu Ya. biar clear gitu loh. Ya. Iya, Oke, jadi baik. kalau misalnya datanya nggak valid, tolonglah jangan diangkat. Apalagi menyerang secara argumen aja yang Oke, dibantah. baik, baik. Oke, baik. Silakan, Prof. Mohon maaf dari tadi belum kesempatan. Iya. Jadi Prof. Efik. saya pernah dalam salah satu talk show bertanya ke Prof. Mahfud MD. Dia sekarang di anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri ya. Saya tanya, Prof. Mahfud MD, menurut Anda sebagai pakar, kira-kira kasus ijazah ini nanti selesainya kapan? Lalu dia balik ke saya, kalau menurut Anda kapan? Saya bilang, kalau menurut saya mungkin akhir 2035. Hitungan dari mana tuh? Sebentar, saya dengar itu. Tapi hitungan dari mana Anda katakan itu? Iya, kurang lebih ini kan saya ada politik hukum. 1 tahun setelah pemilu 2034. Iya, kurang lebih begitu ya. Oke, Terus saya rezimnya tanya- berubah, maksudnya Anda saya mengatakan tanya- gitu. Saya tanya ke dia. Ke Prof. Mahfud mungkin juga bertanya, bercanda. Saya tanya, kalau menurut Prof. Mahfud MD gimana? Saya sebetulnya hampir mau jawab yang sama dengan Anda. Ya sekitar awal 2036 lah katanya gitu ya. Nah yang mau saya katakan sekarang, saya mau melihat substansi kasus, social justice dan bagaimana kita ke depannya. Saya nggak mau Anda yang mahasiswa atau anak-anak saya nanti ijazahnya juga tidak pasti. Jadi saya mau begini, nah mulai dari pendidikan dasar dan menengah Prof. Abdul Muti gitu ya. Mereka-mereka yang tadi saya sebutkan SPK garis miring sekolah internasional oplosan yang SD, SMP, SMA-nya nggak ada di Amerika, ya sekarang ditindak gitu ya. Nah lebih jauh lagi saya mau mengatakan begini, kan memang ada macam-macam cara menyelesaikannya tadi. Tapi kadang-kadang yang suka timbul pertanyaan saya, oke lah ya, kalau peraturan apakah ditandatangani atau tidak di ijazahnya, kemudian ada tanggalnya atau tidak. Katanya beda-beda antara universitas dan kelaziman dari tahun ke tahun. Tapi kan kemudian saya bayangkan juga salah menyebut pembimbing skripsi misalnya. Itu kan agak masalah juga itu loh maksudnya. Kenapa salah ya gitu. Nah terus kemudian ada juga misalnya itu pemusnahan dokumen tertentu. Saya juga jadi mikir kenapa ada ya gitu. Nah karena itu saya kan tidak beranilah mengusulkan sampai ke level Pak Jokowi karena kan ini masih berlangsung. Ya kan, yang saya mau usulkan bagi teman-teman semua yang mungkin hidup di zaman berbeda, mumpung pembimbingnya masih hidup, mumpung dekannya mungkin masih hidup, minta tanda tangannya, minta tanggalnya gitu ya, supaya saling melengkapi. Sehingga ke masa depan kita nggak ada lagi gugat-gugat gini. Saya malah mau mengusulkan juga bagi Anda mungkin yang belum sempat atau diragukan ya, nggak berani mengusulkan ke orang tertentu, tapi secara umum mungkin bisa juga loh sekarang ini menyelesaikannya dengan menulis jurnal. Oke. Di Sinta 6 misalnya, Sinta 6 sajalah gitu. Maksudnya maksudnya Pak Jokowi diminta nulis jurnal. Enggak, saya enggak menyebut nama siapapun. Supaya jelas. Usulan saya supaya kalau itu selesai, yang lain lah sama-sama ya. Kalau itu selesai, bisa keluar juga ijazah untuk proses-proses yang lengkap, yang menjembatani kepastian ke masa depan, sama sekaligus juga social justice tadi. Ada cara-caranya sebelum kita sampai minta Pak Prabowo, Bapaklah yang menyelesaikan. Mungkin Bapak menyelesaikan dalam konteks politik hukum, tapi rasa keadilan sosialnya, yang tadi loh salah nyebut pembimbing atau yang begitu-gitu mungkin nggak hilang. Jadi saya mencoba menggabungkan antara bagaimana kita menjaga ke masa depan sama apa yang bisa dilakukan pada saat ini. Nah satu lagi sekarang, kalau katakanlah badan publik yang ditunjuk itu adalah pengadilan gitu ya Prof ya misalnya. Saya bayangin ya di pengadilan itu ya, saya nggak tahu nih pengadilannya terlaksana tahun berapa, 2033 atau berapa lah gitu ya. Nggak bisa cepat, bisa enggak lah ya, tergantung lah gitu. Nah nanti di situ kedua belah pihak akan menyajikan ahli kan. Iya, karena untuk membahas yang tadi nih, tanah merah Anda nanti umurnya sudah topi merah ya, topi merah. Anda usianya udah berapa tuh kalau ditambah 8 atau, artinya ada orang dari kedua belah pihak yang sama-sama berkompeten. Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali, kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan. Betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang, ini garis merahnya nggak muncul ini. Ini ada kemungkinan bias warna merah karena
Saya kan enggak menguasai. Saya enggak menguasai. Jadi harus Menyindir nih. bukan. Oh, maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke ahli yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang Prof, ya. tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang. Enggak, Yang dibilang ijazah Jokowi. Enggak. Di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Ya, apa-apa. memang bukan asli kan scanning. Iya bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Iya kan scanning. Tar dulu. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nah, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu, gua tar paham dulu. dia. Karena Gua minggu paham. lalu dia sudah bilang ini aslinya. Nah, iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan yang asli just scanning. Saya persis saya. Kan bilang scanning Begitu saya. nggak tuh? Saya Saya bilang beranggapan, scanning. saya beranggapan, Ya kan? Saya beranggap- Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya yang bertanggung jawab. saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap begitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, Nah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Udah habis waktunya, udah. itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang luar Oke, biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Prof Gayus nih yang terakhir ya. Itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya tidak ada, ini watermarknya tidak ada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Kalau begitu kurang atau lebihnya saya Asli mohon maaf. kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu asli. Oke. Baik, Aiman belum dijawab Prof Effendi pertanyaan saya. Tadi saya kan tanya, Ya. kalau ternyata dilakukan di Badan Arsip, dilakukan lapor ulang, ternyata asli. Nah saya bingungnya gini. Konsekuensinya gimana? Nggak, Oke, saya Tadi setuju. kan Bapak asumsi semua tuh, nggak ada tanggal ini ujung palsu, Oke, Pak enggak ya. Jokowi suruh bikin jurnal gitu. Tapi kalau ternyata ini asli, apa konsekuensinya buat orang yang selama ini melempar isu? Pengen Iya, tahu. enggak, saya mau mengatakan begini, Badan Arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda, itu gembira ria kita. Gaudiamus ijitu, Juventus, artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah, kurang lebih begitu. Baik. Oke. Saya berikan, oh ya Prof, silakan Prof. Terima kasih. Tadi saya mau terakhir sebenarnya Prof, buat penutup, Ya. tapi nggak apa-apa, mau sekarang aja, Ya, silakan. sedikit saja. Oke. Jadi begini, saya ingin mengenalkan teori hak. Immanuel Kant, John Locke itu menegaskan hak itu adalah kehormatan dan moral yang dipertahankan. Lawannya adalah pemaksaan kehendak. Itu lawan dari hak menurut teori ini. Jadi di sini telah terjadi pemaksaan dari dua belah pihak untuk masing-masing kepentingan. Oleh karena itu, saya dari awal memesankan tidak usah ke pengadilan, justru yang sebaliknya. Tidak usah pengadilan. Tidak usah, karena vonisnya, putusannya belum tentu diterima oleh masyarakat sosial. Ini kira-kira. Jadi tetap negara kita negara hukum, Oke. presidensial, maka Bapak bangsa adalah presiden yang memimpin ketika itu. Prof tetap berkesimpulan bahwa seharusnya Pak Prabowo yang memberikan abolisi. Akan Tidak usah selesai. pengadilan. Oke. Tentu Tapi tadi belum tentu juga Prof. banyak, bukan, tidak Saya masih ya. nggak percaya dengan Mau, tidak ini mau. akan selesai ketika abolisi
muncul gitu kan. Daripada pemaksaan kehendak. Daripada pemaksaan. Oke, baik. Perlihatkan, tunjukkan, yang satu bertahan, yang lain menggunakan upaya lain. Jadi lebih baik bagi saya hentikan sengketa ini demi negara dan bangsa. Oke. Siapa Prof mau bilang ke siapa nih? Ke kubu dua kubu apa? Presiden bagi saya paling bertanggung jawab untuk ketenangan stabilitas nasional. Ya, baik. Karena yang bawa ke pengadilan bukan kami, mereka semua 9 kasus. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, baik. Baik. Silakan topi merah. Tadi Mas Bung Joshua, silakan. Cek. Baik. Mungkin sedikit saja itu kayak menanggapi dari Pak Andeswan yang Dumatno tadi ya. Jadi kita semua tahu kan kalau misalkan Ini ada dua ya, kalau ada garis sama soal yang Dumatno. Dumatnonya. Ya. Ya. Ini Anda mau komentar yang soal Dumatno? Ya. Oke. Ini kan semua perhitungan matematis ya. Tetapi ada misalkan kita semua beranggapan kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2, gitu kan. Tapi ada juga 1 tambah 1 sama dengan 10. Jika kita menggunakan basis biner. Iya. Nah, begitu juga Nggak semua orang tahu, tapi hanya orang teknik atau orang matematik yang tahu. Basis bilangan biner ya. Ya. Iya, iya. Oke, Anda mengatakan apa di situ? Ya, begitu juga dalam penentuan similarity. Similarity, Ya, kemiripan. Kemiripan. Oke. Di situ kita menggunakan banyak basis, banyak machine learning kayak misalkan Fastnet, ArcNet atau yang lain gitu ya. Nah, ada juga perhitungan jaraknya. Itu ada 3, yaitu Euclidean distance, terus ada cosinus similarity sama Manhattan. Oke. Jadi kemungkinannya itu sangat banyak untuk yang ini ngeklaim ini mirip, yang ini ngeklaim enggak. Ya, intinya semua kemungkinan bisa lah. Ya, yang Dari situ harusnya itu adalah 1 basis dan 1 perhitungan perpanjangan dan 1 lagi threshold. Threshold itu adalah ambang batas. Jadi itu kayak subjektivitas dari seorang developer untuk menentukan apakah 50% ke atas ini mirip atau 60% ke atas ini mirip gitu. Jadi toolsnya sama, Toolsnya. alatnya sama, Ya. lalu kemudian diuji. Ya, diuji bareng. Simpelnya itu ya. Ya, simpelnya Karena itu. oke, baik. Nah, terus tadi terkait retina ya Pak, retina algorithm ya. Kalau ya saya Retina ini maksudnya mau menyamakan antara matanya Pak Jokowi dengan mata Dumatno. tadi Pak Andi Aswan yang bilang tentang algoritma retina ya. Retina face. Retina face. Retina face, oke. Nah, saya jujur nggak tahu, tetapi kemungkinan itu masalah biometrik ya Pak, pembacaan biometriknya. Terus Biometrik, oke. Ya, kalau misalkan biometrik bisa kita duplikasi dengan gambar 2 dimensi, itu berarti kalau misalkan kita foto kayak gini, kita bisa ngebaca sidik jari kita atau apa gitu. Jadi Ya. sesuatu yang mungkin biometrik itu seharusnya tidak bisa dianalisa dengan fotonya gitu. Seperti itu. Oke, jadi Anda mau mematahkan apa yang disampaikan oleh Ya, Andi Azwan? mengkonfirmasi kalau aja. mematahkan, harusnya juga bisa memberikan kita gambaran mengenai Harusnya ahli sama ahli dong, ini nggak fair, Ya kan? nggak imbang. Oke. Oke. Ya. Ya Kamu kan? ahli developer Karena ya, Bung begini, Mafira? Ya. saya tampilkan itu. Pemrograman. Itu kan algoritma yang berjalan. Ya, saya backgroundnya Nanti akan dijelaskan oleh Ya, oke. Joshua. Backgroundnya adalah programmer. saya ya pernah bekerja di pembuatan computer vision di dunia robotik dan analisa di dalam CCTV. Gitu. Jadi memang Analisis dalam CCTV. untuk menganalisa wajah orang dan plat nomor gitu. Itu keahlian Anda. Bukan kalian pernah bekerja di situ. Iya, Sebenarnya artinya saya tidak ahli Anda punya apa-apa. expert di situ. Anda punya Ya, punya kelebihan di situ. pengetahuan di situ. Iya, oke. Nah, di situ kita bisa menilai kalau biometrik itu adalah hal yang unik dari setiap manusia. Betul. Nah, ketika biometrik itu bisa kita duplikasi hanya dengan memfoto, kita bisa ngefoto orang lalu kita ngebuka ponsel mereka dengan biometrik itu. Faktanya? Faktanya itu tidak bisa karena yang namanya sensor biometrik itu sangat rumit itunya, Oke. sensornya. Dalam konteks ini singkat saja apa yang Anda mau sampaikan tadi? Ya, untuk Konteks algoritma foto Dumatno tadi. yang apa namanya retina algorithm, saya sebenarnya belum paham bagaimana cara kerjanya. Tapi kalau misalkan Kalau nggak paham jangan bicara itu. retina Nggak usah biometrik, bicara apalagi itu. Andi Aswan. Nggak paham. Kalau retina biometrik yang Ah, ya, dimaksud paham, itu paham. sangat tidak Ya, mungkin. Anda, Ya. saya tahu Anda nggak pernah melihat metode yang disampaikan oleh Andi Azwan tadi. Iya. Retina face itu baru. Iya, padahal Anda punya expertise di sana karena Anda pernah Iya. bekerja. Anda mengatakan Iya, itu. Oke, seperti baik. itu. Ya, kita hormati. Jadi dulu. paham lah kok. Jadi emang ya dia mesti belajar itu. Ya. Retina face itu ya ditemukan oleh Ini Imperial College sertifikasinya London. mana?
Lu bisa ngomong dulu diem nggak? Lah iya. Ngomong. Lah iya. Mana sertifikatnya? Silakan Bang Joshua. Nggak, oke. Silakan Bang Joshua. Ya, baik, terima kasih. Iya. Ya. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan di sini tadi, terutama yang umumnya berupa teknikal, saya luruskan lagi bahwa itu bukan digital forensik. Lebih Tidak dekat lagi Mas. tidak membuktikan apapun, ya. Jadi digital forensik itu ilmu apa istilahnya ya, ilmu yang mempelajari bagaimana membuktikan sesuatu gitu ya, sehingga dia memiliki prosedur yang ketat, ya, tidak menggunakan sembarang objek, ya, seperti misalnya yang dari media sosial dan seterusnya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman yang menganalisis bahwa itu palsu segala macam itu tidak bisa seperti itu. Bahkan ahli digital forensik sekalipun itu tidak bisa menyimpulkan ya sesuatu itu asli atau palsu sebenarnya. Ya, jadi gini, ketika Jadi misalnya siapa bisa membuktikan kalau gitu? Fakta, jadi misalnya ahli digital forensik hanya menyampaikan fakta-fakta digitalnya. Misalnya tadi, misalnya Roy Suryo tidak menemukan garis merahnya, ya faktanya tidak menemukan garis merahnya saja. Tapi yang menyimpulkan bahwa secara hukum bahwa itu asli atau palsu bukan Siapa yang digital membuktikan forensik, dia? bukan ahli digital forensik. Siapa? Ya orang yang mengeluarkannya, lembaga yang mengeluarkannya itu. Artinya nggak bisa diuji dong kalau begitu. Nah, gini, mereka hanya menguji keidentikannya dengan pembanding, kira-kira seperti itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Lab4, ya. Jadi ketika misalnya Jadi gini bentar, Anda dengan sendirinya Anda menafikan Lab4 dong. Oh bukan, beda. Lab4 Polri beda. tidak bisa menyatakan bahwa itu identik atau enggak. Oh bukan, saya hanya menyatakan identik atau tidak gitu ya, tetapi bukan menyatakan bahwa itu asli. Yang menyatakan asli yang mengeluarkannya. Nah gini, dalam setiap pemeriksaan digital forensik, kita berada di belakang lab, ya. Ketika ada barang bukti tertentu, kita hanya menyampaikan barang bukti ini melakukan komunikasi ke sana. Tidak menyatakan bahwa si dialah pelakunya, belum tentu. Nah. Ya, jadi dia hanya menyampaikan fakta-fakta digital yang ditemukannya. Jadi kalau misalnya ada, makanya Roy Suryo kenapa kena pasal-pasal tersebut misalnya ya dikenakan oleh ahli ITE. Bukan Anda yang mengusulkan ya? Ahli ITE. Saya bukan ahli ITE. Anda sama sekali nggak mengusulkan Mas? Enggak, saya ahli digital forensik. Jadi saya hanya meluruskan metode-metode digital forensik yang dilakukan oleh pakar-pakar tersebut yang menganggap dirinya pakar. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah tadi laporan forensik itu hanya menyampaikan fakta-fakta digital. Ketika misalnya Roy Suryo hanya menyampaikan fakta-fakta digital, mungkin dia gak akan dikenakan pasal itu, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak menyimpulkan, dia hanya menyampaikan ini berbeda loh dengan yang dianalisisnya, kira-kira seperti itu. Itu makanya ahli digital forensik tidak pernah menyimpulkan sebuah kasus, ya. Dia hanya menyampaikan fakta-fakta yang terkait kasus tersebut. Karena bicara soal hukum nanti saya berikan kesempatan dikit ya soal itu. Ya. Baik, sudah? Aiman boleh titip nggak? Nanti kalau di pengadilan tetap para ahli yang dihadirkan juga tidak bisa membuktikan itu asli. Iya. Terus buat apa ini? Bukan. Saya mau bayangkan nanti di pengadilan ahli-ahli itu juga nggak bisa mengatakan ini asli. Hanya cuma UGM yang membandingkan bisa. saja. Bukan identik atau tidak. Kalau misalnya laboratorium. Iya, cuma mengatakan ini identik Pak, itu aja. Tapi tidak bisa membuktikan asli. Nggak bisa, hanya UGM yang bisa. Nggak bukan. Terus gini ya, betul kan? Betul, hanya UGM yang bisa. Betul. Iya, betul. Hanya UGM yang bisa. Ya, yang lembaga yang mengeluarkannya. Hanya UGM yang bisa dalam kasus ini. Dalam kasus ini. Saya warga negara menunggu nih di pengadilan, Pak gitu. Saya warga negara nunggu pengadilan. Terus pengadilan menghadirkan para ahli dari kedua belah pihak. Tapi Pak Yosua bilang ahli-ahli ini tidak bisa membuktikan bahwa ini asli. Ya. Terus saya ngarepin apa dari pengadilan? Maaf loh ini. Identik. Jadi ketika dikombinasikan bahwa ini identik, kemudian ada lembaga yang menyatakan bahwa ini asli, baru terkonfirmasi bahwa itu asli. Matilah kita. Gak bisa. Kenapa? Jadi ahli hanya bisa mengatakan ini identik. Oke. Laboratorium. Asli atau bukan? Tanya UGM. Oke. Ada lagi, tanya Mas Roy Suryo. Ini asli atau bukan? Nggak bisa karena hanya UGM. Jadi semua ahli tidak bisa menyimpulkan, hanya UGM yang bisa menyimpulkan asli atau palsu. Itu ya? Memang seperti itu. Iya. Memang seperti itu. Oke, kita hormati nggak apa. Oke, baik. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Denny dan Prof. Gayus serta Prof. Egy.
saya mencoba untuk memberitahukan bahwa ada sebuah fakta yang nggak bisa dibantah pada saat KIP sidang itu diminta oleh penggugat karena saya hadir di dalamnya, terutama UGM. UGM diminta oleh hakim untuk menunjukkan surat. Ternyata surat yang diberikan itu jawabannya tanpa kop surat UGM. Marah hakim. Setelah itu ditanya, ini mana tanda tangannya? Ya nggak ada Pak. Loh kok bisa nggak ada, kata hakim. Anda ini dari UGM. Itu yang UGM. Yang KPUD dan KPU Pusat waktu sidang kemarin juga ditanya tentang uji konsekuensi. Ya. Sama sekali belum melakukan Anda uji konsekuensi. Untuk apa itu? Ya, uji konsekuensi itu untuk dokumen, ijazah dan semua itu ya. Anda belum melakukan itu, kata hakim. Ya masih kami rapat. Loh. Kok masih rapat? Ini kan urusan sudah bertahun-tahun. Bahkan Anda diberi waktu 3 bulan tidak melakukan ini. Ya ini Pak, rembukan. Kami hadir di dalamnya. Ini sangat sedih dan sangat luar biasa. Iya, maksudnya begini, ketika ditanyakan ke KPU daerah dan KPU pusat, mereka belum melakukan uji konsekuensi. Apakah uji konsekuensi itu maksudnya apakah ini ijazah yang sahih atau bukan? Itu salah satunya kan? Ya Mas Roy ya? Ya. Nah itu salah satu. Dan itu yang kemudian akhirnya menjadi ramai karena ketua KIP, ya, hakim KIP itu memarahi mereka, kurang lebih begitulah. Dan akhirnya diberi waktu minggu depan. Oh, akan diulang lagi. Ya. Seharusnya kalau mengacu minggu depan targetnya apa? Ya harus uji konsekuensi selesai. Jadi nanti hasilnya mereka bisa mengatakan bahwa itu asli atau tidak? Iya. Bukan cuma itu. Oh, bukan dikecualikan atau tidak, sehingga bisa dibuka atau tidak informasinya. Itu dia. Baik. Salah satunya, gitu loh ya. Maksud saya, semudah itu, sesederhana itu tidak dilakukan. Ini kan ada apa? Belum lagi ada 9 lembar yang black tulisannya itu. Mas Roy bisa tadi menjelaskan kan? Hitam, dihitamkan semua tulisan itu. Bahkan ditutup. Hakim mempertanyakan itu. Ini bagaimana ini kok bisa terjadi begini? Itu kita bicara itu. Bicara lain, ini Prof. Denny dan Prof. Gayus. Kalau soal masalah tadi, soal ijazah. Kita ini bicara soal masalah Undang-Undang KIP. Pasal 9 ayat 2, publik jika membutuhkan harus diberikan itu. Karena ini pejabat publik yang dibiayai besar oleh negara dari rakyat. Termasuk juga pasal 18 ayat 2, benar nggak Mas Roy? Dan itu harus dibuktikan, ditunjukkan kalau publik meminta. Karena mereka sudah dapat manfaat yang cukup besar dan luar biasa. Loh, publik itu rakyat Indonesia. Bagaimana kok bisa bertanya? Presiden itu dipilih oleh rakyat, namanya publik, gitu loh ya. Dan setelah itu, oke, singkat saja. Ini kepentingan lagi bahwa ada pasal Prof. Gayus dan Prof. Denny, pasal 28F, ini setiap orang berhak memperoleh, ya kan? Memperoleh apapun yang ingin didapatkan, itu undang-undang yang menyuruh. Undang-undang dasar itu? Undang-undang dasar 1945 yang tertinggi, pasal 28 huruf F. Dan itu bisa disalurkan melalui media apapun. Baik. Artinya clear. Nah ini maksud saya bicara equality before the law. Hilang ini semua karena faktor itu. Padahal dipilih oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat, pajak dari rakyat, gaji dari rakyat, semua dari rakyat, kekayaan dari rakyat. Masa satu lembar saja tidak mau menunjukkan? Ini masalah. Jadi makanya kalau kita bicara gium, lex semper David remendium, itu mudah bahwa hukum ada obatnya. Ya, saya setuju Mas Gayu, saya setuju juga Prof. Denny. Ya, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kita semua di sini. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi ijazah yang palsu, keilmuannya dia ikuti. Sampai lulus maksudnya? Ya, dia kuliah sampai selesai, tapi ijazahnya mungkin hilang, mungkin. Ya, mungkin. Palsu, Prof. Enggak, sebentar. Kalau begitu tentu sebentar. Tentu jawabannya akan dia dihukum karena menggunakan barang palsu. Ya, itu tentu akan itu. Tetapi nanti dulu
apakah keadilan itu merujuk pada formel? Bendanya ini palsu, tapi ilmunya yang ditawarkan dalam pemilu itu betul. Nah, Ini berandai. Ya. Ini maaf ya. Oke. Ini berandai-andai. Seandai kata ijazah itu palsu, tetapi keilmuan yang bersangkutan ada, dia mengikuti. Oke. Karena itu kata UGM. Ya. Itu kata UGM. Ijazah asli ada di Pak Jokowi. Tetapi Lulus. kan berarti ya lulus, kalau ijazah ada kan berarti lulus. Tapi beliau tidak memegang itu lagi. Ini let's say Apa yang mau disampaikan situ, Prof? dia akan dihukum karena menggunakan ijazah palsu. Apakah hukum ini adil kalau begitu? Ijazahnya Karena Cuman, Prof, esensinya kalau adalah begitu- dia mengikuti, dia menguasai ilmu itu. Ya, cuman Ini kalau pertanyaan. begitu, Prof, itu Saya tidak agak bulat memutuskan. pengertiannya, Prof. Apa yang Prof ingin sampaikan dari situ? Itu mungkin saja terjadi. Hukum itu Probabilitas itu. Hukum itu sampai kebenaran yang material dan formel, ada keadilan. Apakah adil orang yang betul-betul mengikuti kuliah sampai selesai dan lulus, tetapi tidak memegang ijazah? Terpaksa dia mungkin mencari kemana-mana. Dia salah. Tunggu dulu, dia salah menggunakan barang palsu. Tetapi apakah keadilan itu hanya secara formal, bendanya formal, tapi esensialnya, materialnya itu ada di kepalanya, dia tahu, dia bisa menggunakan dengan baik. Jadi, Coba tolong Prof. dijawab, Gayus. silakan. Saya hanya bertanya. Ini paling lama ini rakyat bersuara ini. Luar biasa. Silakan. Saya juga belum loh. Lagi-lagi kita ini semua jadi berandai-andai, Mas. Kita ini kan jadi saksi do auditu semua nih gara-gara Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Kembali ke situ. Kalau benar demikian, saya pernah dengar itu juga, saya pernah bicara. Oke. Saya pernah bicara di Rakyat Bersuara juga, Mas Aiman, tentang ini. Saya bilang, kalau bicara asumsi saya pernah dengar Pak Jokowi katanya lulus tapi ijazahnya hilang. Katanya begitu. Ya sampaikan saja. Kan kalau mengikuti logika, sebentar. Lah, ini kan tadi Pak Prof Gayus yang mulai. Siapa bilang Pak Gayus mau bicara itu? Nggak ada hilang, kata hilang. Pak Gayus bicara hilang? begitu tadi. Prof Gayus tadi bicara, dia selesai, ada hilang, ilmunya nggak ada. ada, ijazahnya tidak ada, kan begitu tadi bicaranya. Berandai-andai itu. Iya, kan begitu, kenapa saya yang disalahkan? Tadi kan beliau bilang begitu. Ngapain harus Jadi, sampai- Hah? ya jadi. Kalau demikian maka Tunjukkan, itu kan semua tinggal menunjukkan. Maaf, ijazah saya hilang. Ini saya sebenarnya punya ijazah, cuman ini loh yang saya akhirnya buat gitu tapi kan. masalahnya kan nggak sesederhana itu. Itu sudah Persis. digunakan untuk mendaftar. Itu hal lain. Tapi bahwasanya kemudian perlu menunjukkan itu kan penting di hadapan kita dan mengakui bahwa iya saya ternyata buat ijazah yang tidak sesuai. Kalau ijazah saya hilang harusnya saya minta UGM dapat salinan atau ada cara mekanisme administratifnya lah. Tapi itu tidak dilakukan. Kan tinggal Dengan ditunjukkan. konsekuensi hukum apapun yang terjadi. Ya itu berarti ada pemalsuan dokumen. Ada pemalsuan dokumen palsu. Bahwasanya beliau diakui bahwa sebenarnya pernah kuliah dapat ilmunya, yes. Tapi apakah pidananya kemudian akan diproses karena ada dokumen pemalsuan dokumen? Ya itu satu hal yang lain lagi. Pertanyaan Iya saya, kan begitu. pertanyaan saya Pak Ya. Masuk. Prof Denny, Ya. apakah kita bisa menjudge orang hanya karena formal, nggak ada kertasnya? Tetapi esensi materialnya dia menguasai. Ya kalau Ini kalau bicara nurani lah ini bicara. kalau bicara pidana kan makanya kita mau bicara apa nih? Ya, ya. Kalau bicara pidana pemalsuan dokumennya Saya masuk bicara dong. Ini dua Saya mazhab bicara- yang berbeda. Dua mazhab yang berbeda. Saya bicara keadilan. Ya, ya. Saya tidak bicara perdata pidana. Setuju. Keadilan. Adilkah orang dijudge, dihukum karena formal saja nggak punya? Sekarang kita mau tahu bagaimana caranya diasih atau enggak Pak Gayus kalau nggak ditunjuk-tunjukkan. Atau diuji, atau diuji saya lagi. berhenti Mas Aiman, saya berhenti. Poinnya adalah Pak Jokowi tunjukkan saja lah ijazahnya, gitu aja gampang. Atau ada solusi. Hukum itu punya solusi. Apakah dia perlu diuji lagi? Nah, Itu kan solusi. Jadi kita mencari keadilan. Hukum bukan untuk menghukum. Hukum itu untuk kebahagiaan. Hukum bukan untuk menghukum, hukum untuk kebahagiaan. Tadi saya mengusulkan demikian, tapi pengandaian Prof Gayus saya bagi dua. Yang satu, kalau ijazahnya hilang, berhenti di situ.
maka kita mengakui keilmuannya komplit, cuma ijazah sedang hilang. Nah, tapi kalau dia bikin sesuatu yang palsu, lain lagi pengandaiannya gitu loh. Karena Makanya itu dua mazhab yang berbeda. ya, kalau yang pertama tadi saya setuju, kalau ijazahnya hilang, yuk bikin Sinta 6 yuk jurnal. Ya kan? Lalu bisa dikeluarkan ijazah baru. Betul kan? Misalnya kalau skripsi yang dipersoalkan. Tapi kalau komplit semua dengan berkas-berkas yang sudah ada, menurut Bang Rifai tinggal dimunculkan mungkin ya ijazah penggantinya. Berhenti kita sampai di situ, Prof. Ya kan? Ada teori-teori lain, Pak, Dan untuk tetap Pak Jokowi keadilan. harus menghadapi laporan di Polda Oh ya. Jogja. Apa nanti tergantung Itu kan kebesaran hatinya ya kan pada waktu itu. Ya. Oke, baik. Artinya kalau asli pun juga nggak ada positifnya buat dia juga. Ya, ya, ya. Ini saya lihat ada Iya, pakaian gua. gini. Ingin saya jadikan satu saja. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Hari ini kita sudah membuktikan bahwa minggu yang lalu ada yang sok gagah menunjukkan katanya asli scan. Ternyata palsu. Ternyata palsu. Ya, rakyat Indonesia sudah membuktikan kebohongan ini. Nah, tapi Mas Aiman berbicara tentang hari ini mari kita sama-sama, karena tadi Prof Effendi Ghazali juga sudah menyebutkan dosen pembimbingnya. Maka inilah hari ini kita merayakan, kita ucapkan selamat untuk Pak Kasmujo. Pak Kasmujo kemarin berulang tahun ke-76. Selamat untuk Pak Kasmujo yang 24 November ke-76. Ya, jadi kita ikuti petunjuk Pak Kasmujo yang ternyata bukan dosen pembimbing skripsi, bukan dosen pembimbing akademik. Dan Mas Aiman, hari ini saya menggunakan baju adat Jawa. Wah, karena apa Mas Aiman? Saya mendengar kabar bahwa tadi sudah disebutkan Pak Mas Aiman bahwa ternyata di Sabang sampai Merauke, dari Miangas Prorote masih ada masyarakat yang menghormati untuk apa? Untuk menyampaikan dukungan dari pasukan adat Nusantara Indonesia atau PANI. Mas Aiman boleh Boleh. Ya. Mas Roy panggil ya. Silakan yang dari Ini mau Buton dari mana? untuk Ini dari mana, Pak? pegang mic-nya dari gua. Ini langsung dari goa. Berdiri aja Pak, berdiri nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini niat banget pakai pakaian adat nih. Saya hanya titipkan, setelah kita tinggalkan tempat, semua di sini beragama. Lebih keras lagi Pak, lebih Ya. keras lagi Pak. Semua di sini hamba Allah yang mulia. Tolong buka Al-Quran, baca Al-Quran. Tolong buka Injilmu, Tauratmu. Jangan kita ada membohongi ayat-ayat Allah di depan publik ini. Jangan memperkosa keadilan untuk demi kepentinganmu. Keadilan secara hakiki ada di hadapanku. Ini hari saya sebagai panglima adat. Bapak panglima adat dari PANI pasukan DPP Dewan Pengurus Pusat, ya, Panglima PANI Indonesia. Jadi saya sudah dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi ada. Gimana? Saya juga orang Sulawesi Selatan, saya orang Bugis. Nggak usah kita berdebat di sini, orang Bugis, orang Makassar. Oke. Saya ini pakaian adat tidak berani. Ya, tampil di depan ini pakaian adat. Saya salah satu pemangku adat Kerajaan Talo dan saya Panglima PANI di seluruh Indonesia. Tidak ada cerita. Jangan terlalu menjustifikasi hak kami di publik ini. Apa yang mau disampaikan Pak? Jangan coba-coba. Iya. Jangan coba-coba. Oke. Enggak ada. Saya ini orang Bugis, Bugis Makassar, jangan. Jangan biarkan saya Oke, silakan Pak. Ini Andi Aswan ini nggak sopan banget ini. Lo juga nggak sopan. Iya tuh. Ini gua bilang bicara adat. Oke. Saya bicara di sini demi kepentingan rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan ada kata-kata bohong. Bohong itu kita hianati Allah Subhanahu wa taala. Keadilan secara hakiki itulah kepentingan rakyat Indonesia. Baik. Hari ini saya hanya memberikan
Ini Pak Tondro. Pak Tondro untuk Disingkat ya Pak, dipersingkat aja. Kanjeng Mas Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto di Ini asli ya Pak ya, sertifikatnya asli ya? Asli. Asli. Jadi mohon maaf yang mulia, saya panggil yang mulia karena salah satu raja. Oh jadi yang mulia sekarang? Yang mulia dia ada juga salah satu juga darah biru di Republik ini. Oke. Karena nama Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto di Projo. Maka saya berhak atas nama pasukan adat Nusantara Indonesia untuk menyerahkan Pak Tondro dikasih. Badik Gila. dan sertifikat yang sudah ditandatangani oleh pemangku adat Kerajaan Goa Tallo. Ini bukan bohong. Ini fakta. Ini fakta. Ini nama saya. Sayalah nama Om Betel yang pernah menantang Hercules di Republik ini. Saya muncul di Republik ini. Sayalah orangnya. Saya tidak pernah mengecut. Saya bukan pengecut. Ayah saya pejuang. Nenek saya pejuang merah putih. Darahnya dia nyawakan untuk Indonesia. Baik. Oke, silakan Pak. Baik. Sudah. Bang Azam. Oke, baik. Terima kasih. Pak. Pak siapa namanya Pak? Ya, pasangkan sebentar. Pasangkan ini. Siap. Oke. Tiga senam bemu. Pak siapa namanya? Mohon maaf Pak siapa? Jadi Oke. ini badik dari saya sebagai Baik. Panglima Besar. Oke. Baik. Pasukan adat Nusantara Indonesia. Dipersingkat Pak Sorai. Sebuah drama Korea dihadirkan untuk menerima yang katanya badik dari Sulawesi Selatan. Luar biasa kebohongan-kebohongan itu. Baik. Saya tidak mengenal orang ini. Terima kasih. Dan mengaku-ngaku sebagai Oke, baik. dari Tallo. Baik. Perjalanan kasus ijazah tudingan terkait dengan ijazah palsu Jokowi mengelinding seperti bola salju. Polisi kembali lakukan gelar perkara dan bagaimana kemudian hasil akhirnya kita akan tunggu proses-proses berikutnya. Saya Aiman Wicaksono dan ini adalah Rakyat Bersuara yang paling panjang yang pernah ada. Sampai jumpa pekan depan. Salam. Terima kasih.